Ayo Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu. Parah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herz Munarif dari Forum News Network. Tadi malam tagar asam sulfat yang kini jadi akronimnya itu Samsul kembali trending. Tagar itu tetap bertahan, kendati pada saat bersamaan tagar etik mendasmu itu tetap merajai trending topik. Saya sungguh terkejut, blunder berturut-turut dari paslon nomor 2 itu terus menggelinding. Malah ada tanda-tandanya itu ini bisa menjadi efek bola salju. Bila ini tidak ditangani dengan baik dan yang muncul itu malah respon berupa pembelaan diri atau mendinai dan sebagainya, hal itu bisa menjadi bencana pencitraan atau dalam berbagai studi public relation ini bisa disebut sebagai public relation disasters. Sebuah bencana yang muncul dari tindakan, ucapan, dan respon yang salah dan kemudian ditanggapi juga secara salah juga respon publik. Dampaknya ini akan sangat buruk, ya, terjadi brand damage dan rusaknya sebuah merek dagang. Dalam hal ini merek dagangnya itu adalah paslon Prabowo dan Gibran. Konsekuensinya sangat serius, publik akan meninggalkan dan menolak membeli atau meninggalkan produk itu, bahkan yang lebih buruk itu memboikot produk tersebut. Dalam kontestasi seperti Pilpres, dampaknya apalagi kalau bukan elektoral, ya. Ini bisa menjadi tsunami elektoral, menyapu bersih semua elektoral yang tadinya susah payah mereka bangun, yang mereka kumpulkan gitu. Orang yang semula mendukung menjadi ragu-ragu, bahkan mengalihkan dukungan ke kandidat yang lain. Orang yang tadinya tidak suka makin antipati, bahkan bukan tidak mungkin muncul aksi boikot besar-besaran terhadap Prabowo dan Gibran. Jadi ini bencana public relation berubah menjadi bencana electoral disaster atau electoral tsunami. Nah, tapi yang saya lihat ini, saya amati ini respon ya dari munculnya bencana public relation di paslon nomor 2 ini. Ini masalah karena mereka apa ini? Alih-alih bersikap rendah hati, meminta maaf, tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu malah terkesan meremehkan kasusnya, bahkan juga menyerang balik publik. Tanda-tandanya ini akan menjadi bencana sangat jelas. Dalam kasus asam sulfat, benar bahwa Gibran mengaku salah dan kemudian minta maaf. Saya kira itu kalau dalam situasi yang disebut dengan public relation disaster itu merupakan tindakan yang tepat. Bukan dengan cara membela diri yang berdampak kepada publik itu akan makin marah. Anda bisa buka-buka kembali berbagai kasus yang disebut sebagai public relation disaster dan bagaimana kemudian penanganannya. Ada yang bisa ditangani dengan cara yang baik dan kemudian pulihnya citra dari brand yang mereka wakili, tapi ada yang kemudian menjadi bencana. Gibran ketika meminta maaf itu tepat gitu, namun sayangnya dia membuat blunder baru dengan menjadi kompor gitu, netizen menyebutnya saat debat perdana calon presiden. Saat itu kan Prabowo Subianto berdebat dengan Anies Baswedan soal etika Prabowo karena mengapa dia tetap mengusung Gibran sebagai pendampingnya pada Pilpres. Padahal Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa putusan Gibran lolos menjadi calon wakil presiden itu adalah putusan yang dilakukan dengan melanggar etika. Bahkan pelanggaran etikanya sangat berat karena paman Gibran, yakni Anwar Usman yang menjadi ketua MK, dicopot dari jabatannya dan kemudian dilarang untuk menangani sengketa pilkada, pilek maupun pilpres. Jadi udah cacat hukum gitu istilahnya ya. Nah ketika soal ini kemudian ditanyakan oleh Anies kan kemudian Gibran bereaksi dengan berdiri dan mengajak para supporternya untuk support kepada Prabowo. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu anda habis, Bapak, dan akibat tindakan Gibran ini kemudian dia dibully habis dan dia ditegur oleh KPU.
Nah, lagi-lagi kemudian di sini Gibran juga minta maaf. Dan ini tidak akan diulang lagi. Jadi minta maaf bagus, tapi kalau kembali berulang minta maaf, ya ini itu bisa menjadi menjadi blunder juga. Ya karena berarti maafnya itu permintaan maafnya itu tidak tulus karena membuat kesalahan-kesalahan baru lagi. Perdebatan ini rupanya sangat membekas bagi bukan hanya pada Gibran, tapi juga pada Prabowo. Tapi bukannya melakukan evaluasi dan menyiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perdebatan kedua, Prabowo dalam Rakornas Partai Gerindra malah meledek dan melecehkan Anies dengan pernyataannya etik mendasmu etik. Ini video ini sangat viral dan kalau Anda melongok di media sosial sampai sekarang masih terus diputar ya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Tidak semua etik. Saya ingin baik-baik. Aku ingin rukun, aku ingin mari kita maju untuk rakyat, ya kan? Habis itu nyerang-nyerang. Dulu mau jadi menterinya Pak Jokowi, sekarang menyindir Pak Jokowi. Video ini sangat viral, jauh lebih viral dibandingkan dengan video asam sulfat dan pengakuan Gibran bahwa dia setelah jam 9 dia harus pulang karena dia harus bobok gitu ya, harus tidur. Itu solar tempat untuk solar panel yang paling besar yang ada di waduk. Nah, setelah infrastrukturnya jadi semua, otomatis kita harus bangun non fisik. Kita bangun manusianya. Makanya kemarin kita diketawain kok bikin program makan siang gratis di sekolah dan susu gratis, itu padahal penting banget loh. Kita kalau pengen menuju Indonesia emas, otomatis kita harus nyiapin generasi emasnya. Anak-anaknya nggak boleh ada yang stunting. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada yang stunting. Coba kalian ke Jawa, ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, stuntingnya lumayan. Kalau Jakarta mungkin ada, tapi nggak separah yang ada di Jawa. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Nah, yang penting kita soroti adalah reaksi dari tim Prabowo Gibran dalam merespon bencana public relation itu. Dalam kasus asam sulfat, Gibran sudah minta maaf. Namun itu ternyata dianggap tidak cukup sebab kasus asam sulfat atau sekarang jadi Samsul. Ini mohon maaf ya kepada yang punya nama Samsul jadi ikut terbawa-bawa. Ini saya cuman membacakan saja atau mendeskripsikan apa yang terjadi di media sosial. Ini kasus Samsul ini tidak berdiri sendiri. Sudah muncul persepsi yang sangat kuat di kalangan publik bahwa Gibran itu ya memang sangat miskin narasi dan tidak punya kemampuan public speaking yang bagus. Dua syarat yang setidaknya harus dimiliki oleh seorang pejabat yang maju dalam kontestasi jabatan publik, apalagi sekelas sebagai calon wakil presiden. Kesalahan penyebutan asam folat menjadi asam sulfat sebagai asupan vitamin yang penting untuk seorang ibu hamil agar bayi yang lahir kelak tidak stunting, itu ternyata kan tidak dilakukan sekali saja oleh Gibran. Tapi yang terekspos ke publik itu sampai 2 kali. Jadi ini bukan hanya slip of tongue, keselio lidah, tapi menunjukkan memang Gibran ini under capacity. Ya dia cuma bisa ngomongin bisa membaca saja gitu, tapi tidak tahu maknanya. Jadi ketika dia nggak ada teksnya, jadi salah lah yang bacaan dia. Ya orang sekelas Gibran memang sangat tidak layak ya memimpin sebuah negara dengan penduduk 280 juta ini. Mengapa video asam sulfat menjadi viral? Karena video itu menjadi bukti nyata, hard evidence, persepsi publik yang minor terhadap Gibran. Padahal selama ini citra yang ingin dibangun dan disampaikan ke publik
Gibran adalah simbol anak muda yang layak diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia. Jadilah tagar asam sulfat, Samsul itu menghancurkan branding Gibran sebagai anak muda yang pantas menjadi toladan gitu bagi generasi muda lain. Bisa jadi role model dalam usia muda, sudah terjun ke dunia politik dan mengincar posisi yang sangat tinggi sebagai calon wakil presiden. Bagaimana dengan ucapan Prabowo etik, ndas semua etik itu? Dibandingkan asam sulfat, blunder Prabowo ini jelas dampaknya ini bisa menjadi bencana yang jauh lebih besar. Blunder-blunder itu melengkapi blunder-blunder yang dilakukan, blunder endas semua itu melengkapi blunder-blunder yang dilakukan Gibran, padahal kan Prabowo itu tadinya setidaknya diharapkan bisa mengcover berbagai kelemahan Gibran. Sejauh ini rebranding Prabowo yang dicitrakan sebagai figur keras, tegas, temperamental, dan mudah tersulut emosinya itu bisa diredusir dengan brand baru sebagai pemimpin yang gemoy. Ini gemoy ini gembul dan mengemaskan lah gitu ya. Kalau kita simak kan baliho-baliho Prabowo yang bersanding dengan Gibran dibuat sedemikian rupa dengan teknologi artificial intelligence menjadi figur yang gembul dan mengemaskan. Beda sekali dengan citra Prabowo yang melekat selama ini. Prabowo juga diubah dari singa podium yang sering menggebrak meja dan podium, tidak mampu menahan emosinya, menjadi figur yang lucu dan senang joget. Joget gemoy ini malah dilombakan di kalangan pendukungnya Prabowo Gibran ya. Banyak sekali event-event dibuat joget ini ya, lomba joget gemoy itu. Dan branding gemoy itu sejauh ini itu benar-benar nancep loh di benak publik. Jadi Anda jangan anggap sepele soal itu ya. Terutama di kalangan anak muda yang tidak paham sejarah dan jejak digital Prabowo, nggak tahu siapa Prabowo, mereka tahunya ya Pak Prabowo itu adalah figur yang gemoy tadi itu. Jadi gemes gitu ya, lihatnya dia gitu ya. Jangan kaget kalau banyak anak muda yang jatuh hati dengan Prabowo karena kegemoyannya. Dan coba aja tes pada anak Anda gitu ya, yang dia apolitis, bagaimana persepsi dia tentang Prabowo. Pasti dia jawabnya waktu itu ya, itu gemoynya. Apalagi kan kemudian dipasangkan dengan Gibran yang dicitrakan representasi anak muda. Tapi semua itu kini berantakan. Asam sulfat dan dasmu etik itu menghancurkan citra baru yang ingin dibangun dengan menghabiskan dana puluhan dan bahkan ratusan miliar. Mulai dari menyewa konsultan, ini kabarnya ini ada konsultan dari Filipina yang disewa karena berhasil membranding Bongbong Junior, putra diktator Ferdinand Marcos di Filipina menjadi presiden. Saya belum dapat konfirmasi tapi ada info semacam itu. Jadi bolehlah kita sebut sebagai rumor. Dan kemudian juga membayar influencer top. Nah, kalau ini kelihatan ya bagaimana para influencer top itu mengendorse Pak Prabowo. Kemudian soal digital marketing dan pemasangan baliho yang sangat masif di seluruh wilayah Indonesia. Seperti bunyi pepatah, panas tahun itu dihapus oleh hujan sehari. Blunder etik ndasmu ini tidak bisa dipisahkan dari rangkaian penampilan buruk dan mengecewakan saat Prabowo tampil dalam debat perdana. Prabowo gagal mempertahankan citra gemoynya yang lucu dan senang joget karena sepanjang debat itu dia tanpa emosi. Kendati sekali-kali mencoba mencairkan suasana dengan menjulurkan lidah dan joget-jogetnya. Namun fakta yang muncul setelah debat, baik berupa polling, jajak pendapat, maupun percakapan media, Prabowo menjadi kandidat yang mendapat penilaian rendah, jauh di bawah Anies dan bahkan Ganjar Pranowo. Tetapi yang salah satu yang menarik adalah polling yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada saat jajak pendapat itu berlangsung, itu ternyata debat itu memberikan efek ya berpindahnya pemilih. Itu angkanya itu sampai 9, sekian persen, hampir 10%. Angka yang sangat besar. Padahal itu ketika sedang berlangsung ya debatnya, apalagi kalau setelah debat dilakukan lagi apa hari ini katakanlah misalnya dilakukan jajak pendapat, saya kira hasilnya akan berbeda jauh. Dipastikan banyak yang mengalihkan dukungannya karena kecewa melihat penampilan Prabowo. Ditambah lagi blundernya yang sekarang ini. Nah, respon internal TKN bagaimana? Ini terkesan juga tidak memadai dan malah membuat blunder baru. Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa itu merupakan guyonan. Jadi jangan dianggap serius dan itu hal biasa di internal mereka. Respon ini bukan meredakan kemarahan publik, tapi malah menimbulkan persoalan baru. Soal etik yang disebut dengan bahasa kasar Prabowo, ndasmu etik itu tidak boleh dianggap guyonan. Pertama, kalimat ndasmu itu sangat kasar sebagai orang yang paham bahasa Jawa. Yang kedua, ini ya, soal etik kok dibuat guyonan ya, dibercandain dengan ndasmu. Padahal etik ini kan soal-soal sangat serius yang sekarang ini sudah
hilang dari bangsa kita ini dan coba kita bangkitkan kembali di tengah merosotnya etik dan moral dari para pejabat publik kita. Lebih parah lagi respon dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang walaupun kelihatannya sambil tersenyum, tapi saya membaca responnya di media sosial, dia dianggap mengintimidasi wartawan yang menanyakan hal itu kepadanya. Kompas nih, maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Maksudnya apa gimana? Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu loh. Kompas ya. Kompas ya. Hah? Di mana dia ngaku? Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan. Ada nggak? Nggak ada. Jangan ini juga, jangan mengarah-ngarahkan juga. Dari mana sih? Sebagai praktisi media dan komunikasi politik, saya mengamati era digital ini memang mengubah pakem baku yang lama dalam marketing politik yang berdampak pada perilaku pemilih atau voting behavior. Jadi kalau sebelumnya disebutkan bahwa efeknya tidak besar terhadap elektoral, saya kira sekarang berubah ya. Ini kan kalau dulu itu ada satu fenomena yang khas di Indonesia ya, sebuah isu atau kesalahan ucapan dan tindakan sering disebut sebagai blunder itu biasanya bisa segera ditutupi atau tertutup oleh isu-isu yang berseliweran sangat banyak sekali. Jadi banyak sekali isu-isu yang muncul dan kemudian besok muncul isu baru lagi, atau kalau isunya itu sangat kuat kemudian ditutup dengan pengalian isu. Sejauh ini langkah-langkah semacam itu efektif ya, ketika diskursus publik itu bisa dikendalikan satu arah oleh media konvensional ya. Kan kalau media konvensional ini sifatnya seperti cetak, radio, dan televisi itu mulai searah. Kemudian media online itu sudah mulai lebih interaktif, dan media sosial sekarang jauh lebih interaktif. Orang bahkan bisa tweet war, bisa debat di media sosial, dan macam-macam. Jadi sekarang itu nggak mudah untuk mengalihkan isu atau memberikan respon yang ala kadarnya. Saya beri contoh ini, melalui sebuah video pendek di TikTok yang viral, itu bisa langsung menghancurkan kampanye PR yang sangat masif. Munculnya tagar Samsul sebagai trending topik sampai tadi malam itu kelihatannya salah satunya saya duga dipicu oleh aksi politisi PDIP Masinton Pasaribu. Ini video dia yang diunggah oleh akun @bangpino itu kemarin sore ya dia diunggahnya itu sampai pagi tadi saya tengok itu sudah ditonton oleh 73.000 orang, dan itu belum lagi yang menyebar di berbagai akun-akun lain dan juga akun-akun di platform-platform pertemanan seperti WhatsApp Group. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu. Jadi kalau sejumlah pemilik lembaga survei maupun para anggota TKN menyebut bahwa debat tidak memberi efek elektoral yang signifikan, dan katanya ada yang mencoba memanfaatkan debat untuk menambah elektoral, itu nggak ada gunanya. Sekarang tampaknya harus diubah cara pandang semacam itu. Harus dilakukan sebuah studi baru ya untuk memberikan justifikasi soal itu. Dampak media sosial ini memberi efek yang sangat tidak terduga. Ini bakal menjadi studi marketing politik dan voting behavior yang sangat menarik. Karena PR disaster atau bencana public relation yang tengah melanda Prabowo Gibran ini, pasangan nomor 2 ini, bila salah ditangani itu bisa menjadi tsunami elektoral yang menyapu bersih suara pendukung Prabowo Gibran. Apalagi hari H Pilpres itu makin dekat, hanya hitungan bulan saja ya, karena ini sudah Desember sudah memasuki pertengahan, dan kemudian kita akan melaksanakan Pilpres itu pada tanggal 14 Februari. Jadi ya 2 pekan lagi, bukan 2 pekan ya, 2 bulan lagi itu Pilpres akan tiba. Apakah cukup waktu untuk recover itu? Apalagi kalau kemudian ternyata muncul blunder-blunder baru, karena ini masih debat aja, masih ada 4 kali debat lagi ya, ini 2 kali debat Cawapres dan 2 kali debat Capres. Capres sudah 1 kali ya, karena porsi Capres 3 kali dan Cawapres hanya 2 kali. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.